diskusi panjang lebar ya, yang dimaksud dengan status bencana nasional. Kalian baca baik-baik ini. Bencana cuma heboh di medsos, di lapangan tidak separah itu. Pak, Anda bukan korban Pak, jadi Anda nggak merasakan apa yang mereka rasakan. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Novia Muhara. Gimana sih Pak Kepala BNPB Pak Suharyanto, kok bisa-bisanya Bapak bilang bencana sebesar ini, bilangnya bencana skala provinsi? Ya Allah Pak ini udah bencana nasional Pak, termasuknya Pak. Dan untungnya Bapak itu cepat-cepat minta maaf ya, kalau enggak langsung dirujak. Ini aja belum apa udah dirujak sama netizen, tahu nggak Pak? Kami merasa sakit hati dan merasa sedih, kayak Bapak itu kesannya tuh kayak meremehkan, nggak peduli gitu kan ya. Dan ini dia ada video beberapa pejabat yang ikut turun gitu kan ya, yang bikin ngakak banget video. Kayak sekelasnya Pak Zulkifli ngapain gotong-gotong beras, untuk sekelasnya Kak Feral itu ngapain coba pakai baju tentara anti peluru. Kan lucu, di sini kita nggak ada yang mau perang Pak, di sini tuh kami tuh butuhnya bantuan yang jelas seperti itu. Dan ada juga di sini uya-uya yang sibuk ngerekam. Untuk apa coba, kayak nge-vlog gitu kan ya. Kalau udah buat bantu mah udah dibantu aja gitu kan ya. Belum lagi ada wapres gitu, wakil presiden, yang lucunya nyuruh si ibu ini, ayo ikut saya ngambil bantuan gitu kan ya, kayak kasur. Ya nggak mau lah, lucu ya. Masa iya si ibunya yang kesana nyamperin ngambil bantuan? Ya didatengin dong, disamperin dong gitu. Ya udah, mending kita daripada saya dari tadi ngoceh mulu ya, marah-marah karena greget gitu kan ya, karena udah lama nggak bikin konten. Tiba-tiba dapat berita sebesar ini, dibilang sama kepala BNPB ini cuman skala provinsi. Ya udah, mending kita tunggu aja video permintaan maaf dari Bapak BNPB, yaitu Pak Suharyanto. Diskusi panjang lebar ya, yang dimaksud dengan status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19. Sementara bencana-bencana yang lain sama itu apa? Tsunami 2004, hanya dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses ya, rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini ya. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial. Kok bisa-bisanya cuma bilang kelihatannya, emang nggak kelihat ini segini banjir bandangnya. Ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media Tetani hadir di lokasi kemudian tidak hujan. Nah, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam, kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius di Tabanan ke tengah. Yang lainnya relatif masyarakatnya kita lihat lah ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah. Tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Siapa yang gak greget coba? Nah ini ya video permintaan maafnya. Soalnya saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu beban di pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu Utara, Selatan, Semoga, Mandiri, Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh di sini Pak Yana Mora, Pak
Agus Marhanto ini sebagai kepanjangan tangan kita untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Serangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus menerus. Dan ini katanya permintaan maafnya. Oke, kita lihat dulu komentar dari warganetnya. Aku aja greget ini ya. Nih, dari Dika. Kami pun tidak mengira Bapak seenak itu ngomongnya lah. Iya Pak, bisa-bisanya ngomong bencana tingkat provinsi segede Gaban gini. Masalahnya gitu kan ya. Dia bilang seenak jidat. Dia minta maaf bukan karena merasa bersalah, tapi takut jabatannya hilang. Bener sih. Dia takut karena tahu sendiri ya kalau udah viral pasti cabut cat gitu kan ya, kurang lebih greget juga guys, bisa-bisanya. Entengnya bilang tidak sebesar ini, kalau udah ada korban beliau anggap korban kayak semut jadi nggak besar, parah banget. Nih kita lihat dulu ya, di sini ada KDM ngamuk. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Negara harus benar, nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, karena Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban banyak tahun kemarin jawabannya itu ya, tapi Bapak nggak kasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu ada bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak rekomendasi karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak rekomendasi karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak rekomendasi karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Karena apa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip. Betul kata KDM-nya, greget ya KDM aja ya, maksudnya kenapa sih gitu ya, udah begini baru udah pada nyap-nyap. Kalian baca baik-baik ini. Bencana cuma heboh di medsos, di lapangan tidak separah itu. Pak, Anda bukan korban Pak, jadi Anda gak merasakan apa yang mereka rasakan. Kalau ini belum bisa disebut dengan bencana nasional, Bapak bisa lihat, bahkan berita ini sudah sampai ke negara lain, dan bahkan Presiden Putin menyampaikan ucapan duka dan bencana atas banjir di Sumatera. Masih mau dibilang lagi bukan bencana nasional? Bapak lihat video ini nih. Mohon bantuannya untuk alat transportasi evakuasi untuk di desa Utan-Godang. Dan kalau di lapangan Bapak bilang nggak separah itu, terus ribuan warga yang lagi ngungsi ini Bapak bilang lagi liburan? Mikir Pak, mikir. Dan kenapa cuma heboh di medsos? Karena ada beberapa stasiun TV tidak meliput bencana ini Pak. Bahkan ada beberapa orang yang saya tidak kenal yang tinggal di sana. Mereka meminta tolong untuk diviralkan keadaan dan kondisi di sana Pak. Buat kalian yang nonton video ini, bantu di-share agar dunia tahu ini bukan cuma sekedar banjir biasa, tapi ini udah termasuk bencana alam nasional. Karena udah ratusan nyawa yang hilang. Terima kasih. Iya benar tuh ya, yang lain aja udah greget loh Pak. Untungnya cepat minta maaf ya Pak Suharyanto ini, kalau enggak mah Udah hari keberapa ini Pak? Masih belum menjadi bencana nasional. Bahkan sempat beberapa hari lalu Ketua BNPB mengeluarkan pernyataan bahwasannya banjir di Sumatera hanya mencekam di media sosial saja. Tapi setelah kalian sampai di sana, kalian memohon maaf dan mengeluarkan pernyataan kami tidak mengira bencananya sudah sebesar ini. Memang sudah sangat besar Pak. Penjarahan di mana-mana, bahkan masih banyak daerah yang kekurangan, bahkan di daerah yang sudah membaik.
Coba gini, naunan, iya viral. Mau berantem kayaknya, dia mau perang kayaknya. Ngapain pakai baju anti peluru begini nih? Allahu Akbar. Memang tujuannya baik ya, mungkin sana ingin memberikan bantuan, tapi ngapain gitu loh, kayak cuma pencitraan banget gitu ya. Pakai baju anti peluru, datang kudu direkam-rekam gitu kan ya. Udah ada teman datang aja, biar aja ngerekam yang lain aja gitu kan ya. Kayak orang-orang yang lain aja. Ya aku ya. Ini Pak Bobi ya, selaku gubernur dari Sumatera, dari Sumatera Utara. Cuman lucunya ngapain ini bantuannya dilempar-lempar, Pak? Kenapa nggak turun aja, Pak? Biar tahu Bapak tuh ya keadaan di lapangannya kejeblok-jeblok gitu kan ya. Mereka makannya kayak gimana? Bapak ngeliatnya apa, Pak? Ngelempar gini, kan ini kudu dimasak mie-nya nih, Pak. Aduh ya Allah, ngeri kayaknya mah ya, ngeri sepatunya kotor apa gimana sih Pak? Bo ya turun ya biar tahu keadaan yang di bawah itu kayak gimana, makannya kayak gimana, masa makan mie mentah? Ya Allah, emang di sana mereka masih punya kompor gitu? Udah kebanjiran parah kayak gitu. Malah darah tinggi, memang lihatnya bener gak bisa gue banget kayak gini kesel tau nggak? Apa sih kudu semuanya kayak serba pengen banget kelihatan pencitraannya gitu ya, walaupun mungkin niatnya tuh nggak ada sama sekali di sini untuk pencitraan, cuma saya mah nggak tahu kayak greget sendiri aja gitu, sedih sendiri gitu ya melihat keadaan di sana yang sangat prihatinkan, sempet-sempetnya potong-potong beras, baju tentara, anti peluru kayak gitu itu. Ya udahlah, yang penting udah ada niat baiknya, kita ada niat terbaik ya, mudah-mudahan aja segera dapat bantuan terus gitu kan ya, karena kasihan gitu loh keluarga di sana gitu kan, lagi kena bencana besar-besaran, cuman agak sedih aja gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, kita doain mudah-mudahan bencana segera cepat berlalu dan semuanya bisa mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Oke, sekian dulu berita dari saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.